Selamat datang di Samdev IT. Disclaimer dulu ya, bahwa saya tidak mementingkan durasi yang lama ya. Saya tidak penting gitu. Yang saya pikirkan justru membuat video sesingkat-singkatnya, sependek-pendeknya, supaya tidak membuang-buang waktu kalian ya. Jadi tidak ada pikiran saya untuk memanjangkan video. Justru saya ngedit, ada batuk saya cut, ada proses loading yang lama saya cut. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Kita akan belajar permission. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kalian untuk mengklik tombol subscribe yang ada di channel ini sebagai bentuk support. Dimulai dari perintah cmod ya. Cmod merupakan perintah yang berfungsi untuk melakukan proses perubahan permission ya. Misalnya kita akan membuat sebuah file baru. File baru.txt ya. Kemudian kita bisa ketikkan ls-l file baru. Kita bisa lihat pada rw rr. Nah, ini maknanya kalau r itu dia read, kalau w itu write ya. Kalau ada minus paling terakhir itu execute. Jadi kita akan mencoba melakukan implementasi menggunakan perintah cmod. Cmodnya 727 spasi file baru, kemudian txt. Kita coba ls-l, kemudian file ini akan terbuka atau dapat diakses oleh siapa saja dengan hak akses baca, tulis, dan eksekusi ya. Jadi cukup mudah untuk implementasinya. Selanjutnya kita akan mencoba perintah chown ya. Chown. Kalau tadi proses penggantian permission, kalau chown ini perintah yang berfungsi untuk mengganti kepemilikan ya. Misalnya mengganti kepemilikan dari file baru. Ini keyboardnya benar-benar susah ya, dipencet alot. Nah, kita akan ubah kepemilikan ke user kita ya. Kita bisa ls-l, karena oh ya, saya lupa, ini sudah berada di kepemilikan user kita ya. Saya coba akan arahkan dia ke root. Kita kasih sudo. Oke, kita coba ls-l ya. Nah, jadi tadi itu bisa dilihat di sini kepemilikannya dia adalah user biasa ya, Samdev IT. Kemudian saya ganti ke root ya. Tentu saja di sini kita menggunakan perintah tambahan sudo untuk mengakses direktori root. Selanjutnya perintah yang dapat kita implementasikan adalah perintah cat ya. Perintah cat merupakan perintah yang berfungsi untuk melakukan proses pembacaan terhadap sebuah file ya. Sebelumnya ini harus saya kembalikan dulu. Oke. Oke, kita akan belajar cat ya. Jadi cat file baru.txt. Nah, kenapa kosong? Karena file yang akan kita baca tersebut dia dalam keadaan empty ya, atau belum kita buat isinya ya. Cara untuk membuat isi menggunakan perintah cat adalah cat, kita gunakan tanda panah kanan, file baru, kita masukkan extensionnya, kemudian kita masukkan isinya di sini. Ini isinya baris pertama, ini isi baris
kedua. Kemudian kita ketikkan Ctrl C. Nah, dia diketikkan cat file baru keluar ya, karena sudah kita isikan isinya. Kemudian kita akan belajar LSPCI. LSPCI merupakan perintah yang berfungsi untuk menampilkan perangkat-perangkat yang terhubung menggunakan konektor komponen interface yang terhubung ke server kita ya. Jadi kalau kita LSPCI, dia akan menampilkan informasi perangkat-perangkat yang menggunakan PCI seperti internet controller, USB controller, seperti wireless device dan device-device lain. Perintah selanjutnya adalah perintah uname ya. Perintah uname ini berfungsi untuk melakukan atau menampilkan informasi tentang sistem atau tipe kernel yang kita gunakan. Ketikkan uname ini, dia akan menampilkan sistem operasi yang kita gunakan. Kalau kita gunakan min_r di sini, dia akan menampilkan versi yang kita gunakan ya, termasuk juga versi kernel. Muncul dia 5.7.0 itu merupakan versi dari kernel ya. Jika kita gunakan strip A, apa yang terjadi? Maka dia akan menampilkan secara lengkap versi dari sistem operasi atau kernel Linux yang kita gunakan. Jadi selanjutnya kita akan belajar perintah lsb release sorry ya. Jadi dia akan menampilkan versi dari distribusi sistem operasi Linux yang kita gunakan. Jadi lsb release ini kita dianjurkan untuk menggunakan parameter min_a ya, sehingga dapat menghasilkan informasi terkait distribusi Linux yang kita gunakan, parot, GNU atau Linux 4.10, rilisnya ya 4.10 ya. Jadi cukup lengkap untuk perintah ini. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah grep, bukan grep ojol ya. Perintah ini berfungsi untuk mencari karakter sebuah file. Misalnya kita akan mencari karakter apa? Forward misalnya. Kemudian kita akan belajar perintah grep. Perintah grep ini adalah perintah yang berfungsi untuk mencari ya karakter yang di dalam sebuah file ya. Misalnya kita akan mencari karakter apa? Forward. Kita akan cari dari file etc sysctl.conf. Jadi tidak ada internet ya. Di sini saya akan coba forward list changes.conf. Tidak ada juga ya. Intinya itu perintah ini untuk mencari dari karakter sebuah file ya. Mungkin di saya tidak ada, kalian bisa coba di Linux kalian. Kita akan belajar nano ya. Nano itu merupakan perintah untuk text editor ya, seperti Notepad pada Windows, tapi nano itu berbasis command line interface ya.
Oke, kita akan mencoba mengedit file baru ini menggunakan nano file baru.txt. Kita akan mencoba edit isi ini, baris-baris. Kita bisa simpan dengan Ctrl I kemudian Y ya, kita enter. Nah, sudah ada ya. Perintah selanjutnya adalah perintah hit ya. Perintah hit merupakan perintah yang berfungsi untuk membaca, namun perintah hit berfungsi untuk perbedaan antara hit dan cat adalah kalau hit dia membaca kepala sebuah halaman atau baris paling atas, sedangkan tile baris yang paling bawah ya. Jadi kalau kita baca chat, dia akan membaca seluruh baris ya kalau chat. Kalau kita hanya menggunakan hit, dia akan menampilkan bagian atasnya saja, jadi tidak akan menampilkan seluruh file ya. Dan selanjutnya adalah tile atau lawannya, dia akan menampilkan beberapa baris yang paling bawah ya. Jadi sangat mudah untuk implementasinya. Kita bersihkan dulu menggunakan perintah clear. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah df atau singkatan dari disk free. Disk free merupakan perintah yang berfungsi untuk melihat statistik penggunaan disk ya. Statistik penggunaan disk, jumlah kapasitasnya, sisanya, berapa persen yang sudah digunakan, dan seterusnya ya. Di sini kita bisa melihat ada dua partisi, SDB 3 dan SDB 1. Sangat jelas sekali di sini bahwa informasinya sangat lengkap ya. Jadi perintah selanjutnya ada DU, berfungsi untuk menampilkan penggunaan di sebuah file ya. Oke, banyak sekali di sini. Kita tidak usah lihat ini ya. Jadi kita coba masuk ke directory terlebih dahulu supaya tidak seperti ini hasilnya. tc network. Nah, kita bisa menggunakan DU ini, bisa menampilkan kapasitas ukuran ya, ukuran dari berapa kapasitas penggunaan memori atau penggunaan disk yang digunakan untuk sebuah file. Jadi dengan DU ini kita bisa melihat itu ya. Selanjutnya perintah free merupakan perintah yang berfungsi untuk menampilkan penggunaan RAM atau random access memory pada sistem. Jadi kita bisa melihat outputnya ada dua di sini. Yang pertama adalah memori fisik, kemudian ada memori swap atau memori virtual. Jadi yang digunakan berapa, yang masih free berapa, jelas ya. Perintah selanjutnya yaitu adalah perintah add user. Add user merupakan perintah yang berfungsi untuk melakukan penambahan user baru dalam sistem ya. Misalnya kita tambahkan user samdev, dia akan meminta kita untuk menggunakan perintah sudo, kemudian dia meminta password untuk user baru kita. Kita ketikkan password hampir saya sebutkan tadi ya. Oke, kita enter, kemudian kita ulangi lagi. Full name, oke, dia meminta full name samdev pro. Room number tidak usah, work phone tidak usah, home phone, order yes. Oke, jadi sekian
videonya mungkin terlalu panjang nanti ya. Oke, sudah 20 menit ya. Jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa pada video selanjutnya, karena baterainya juga lowbat ya, kalau sambil ngecas nanti ada noise. Oke.